Halo kawan Koboy, gimana nih kabarnya? Semoga kabar kalian dalam keadaan baik-baik aja ya semuanya. Kali ini Mr. Koboy akan membahas sesuatu yang tidak biasanya nih, yaitu membahas tentang Kim Jong-un yang sangat kontroversial itu. Stay tune di channel Kursi Koboy ya. Let's go! Siapa yang tak kenal Kim Jong-un? Rasanya memang tak pernah ada habisnya membicarakan pemimpin Korea Utara itu. Mulai dari kehidupan pribadinya hingga fakta-fakta rahasia tentang wanita-wanita simpanannya. Mungkin terdengar gila, namun sebuah buku pernah membocorkan bahwa sang tirani itu memiliki ribuan wanita simpanan yang dipilih secara khusus. Menurut Dimsum Daily Hong Kong, semua berawal pada bulan Mei 2020 lalu. Pada saat itu rumor tentang kematian Kim Jong-un menyebar ke seluruh dunia saat dirinya dinyatakan menghilang dari media. Pada saat yang sama, terungkap sebuah kereta berhenti di sebuah kota di resort tepi lautan Wonsan, Korea Utara. Kereta itu bukan kendaraan sembarangan, konon katanya nih, yaitu kereta kesenangan milik sang diktator Kim Jong-un. Kereta itu tampak terlihat di tengah rumor kematian sang diktator yang menjalar ke pelosok dunia. Pemimpin Korea itu dikabarkan sakit parah dan dalam kondisi kritis setelah operasi jantung yang gagal. Kabar itu sontak menarik perhatian internasional. Meme bermunculan, ada kabar itu mendadak heboh di seluruh dunia. Reuters, sebuah kantor berita independen, melaporkan delegasi yang dipimpin oleh anggota senior Departemen Hubungan Internasional Tiongkok dari Partai Komunis meninggalkan Korut. Namun, itu sekelumit sensasi yang tercipta. Faktanya, yang mencengangkan dalam kereta itu adalah kereta kesenangan milik Kim Jong-un. Kereta itu terlihat oleh mata-mata top di seluruh dunia melalui citra satelit. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dikabarkan telah menghidupkan kembali salah satu tradisi tergelap rezimnya, yaitu pasukan kesenangan atau Pleasure Squad atau Kipomjo. Pasukan ini berisi para wanita-wanita penghibur rahasia yang pertama kali dibuat oleh kakeknya. Mereka bertugas memuaskan seks para pejabat di tengah-tengah tugas negara mereka. Nah ini dia, berikut fakta tentang pasukan kesenangan Kim Jong-un. Yang pertama, ada 2.000 orang. Pasukan harem berjumlah 2.000 orang ini selalu siap melayani dan menari untuk para pejabat, termasuk berhubungan seks dan pesta pora lainnya. Yang paling mengejutkan yaitu beberapa anggota Pleasure Squad masih berusia remaja, sekitar 13 tahun. Dibawa langsung keluar dari sekolah untuk menjadi pekerja seks. Pembelot dari Korea Utara bahkan mengatakan nih, gadis-gadis itu harus menjalani pemeriksaan medis invasif untuk membuktikan bahwa mereka perawan sebelum mereka dapat bergabung. Nah yang kedua, sejarah Kipomju. The Pleasure Squad atau Kipomju dimulai pada masa pemerintahan pendiri Korea Utara, Kim Il-sung, yang masih dianggap sebagai presiden abadi negara itu, yang meninggal pada tahun 1994. Warga Korut yang kelaparan diperintahkan buat permen untuk hadiah pada akhir 1970-an. Pada puncak kekuasaannya, dia mengirim pejabat untuk menjelajahi negara itu, untuk mencari wanita dan gadis muda yang paling menarik untuk melayani dan menari. Beberapa dari mereka juga mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Mereka juga diperintahkan untuk menjadi wanita penghibur bagi pejabat yang berkuasa. Nah, yang ketiga, targetkan perawan. Pasukan ini menargetkan gadis belia berusia sekitar 13 sampai 14 tahun dan bahkan direkomendasikan sebagai tim untuk merawat orang yang sakit oleh sekolah mereka. Kim Il-sung menargetkan perawan secara khusus karena dia percaya berhubungan seks dengan mereka memungkinkan dia untuk menyerap ki atau kekuatan hidup seorang gadis. Pihak berwenang akan memberitahu orang tua gadis-gadis itu bahwa putri mereka dibawa dalam misi penting untuk melayani Kim Il-sung. Mereka jelas tidak bisa menolak. Gadis-gadis itu kemudian akan disimpan di rumah pemimpin partai dan harus melakukan apapun yang diperintahkan. Yang keempat, tugas beragam. Setelah mereka dimasukkan ke dalam Pleasure Squad,
Para gadis kemudian disortir ke dalam unit yang berbeda. Beberapa bertugas menyanyi dan menari, sedangkan yang lain bertugas memijat dan kadang-kadang dikirim ke luar negeri untuk pelatihan. Bahkan pihak ketiga pasukan kesenangan yang disebut Mang Jogjo secara eksplisit ditugaskan untuk menyediakan layanan seksual. Nah, yang kelima, Koki dibunuh. Anggota dinasti Kim lainnya disebut-sebut mengeksploitasi gadis-gadis itu juga. Hal ini diungkapkan Kenji Fujimoto, seorang koki sushi yang bekerja untuk keluarga Kim antara tahun 1989 dan 2001. Dia mengklaim bahwa saudara laki-laki Kim Jong Il akan mengaudisi gadis-gadis itu untuk diktator selama masa pemerintahannya. Jika mereka adalah penyanyi, mereka akan bernyanyi di sana. Terangnya kepada NK News, akan ada audisi terpisah untuk menari. Panel akan meminta mereka untuk mengangkat kaki dan sebagainya. Lanjutnya dia menjelaskan, untuk lolos audisi, gadis-gadis harus berhubungan seks dengan Jang Song Taek terlebih dahulu. Akibat pernyataan yang berani ini, Sang Koko pun tak berumur panjang. Dia dieksekusi oleh regu tembak atas perintah keponakannya, Kim Jong-un, karena dianggap sebagai ancaman bagi otoritas Lalim. Tubuh yang hancur berkeping-keping oleh senapan mesin anti pesawat sebelum jenazahnya dibakar oleh penyembur sapi. Sejak saat itu, hanya sedikit rincian kegiatan Pleasure Squad yang telah diketahui di luar rezim komunis Korea Utara yang sangat tertutup. Nah, yang keenam, kesaksian para gadis. Pada tahun 2010, seorang wanita yang dikenal sebagai Mi Hyang membelot ke Korea Selatan, mengaku telah berada di pasukan kesenangan Kim Do-sung selama 2 tahun. Dia mengatakan dia direkrut saat berusia 15 tahun saat masih sekolah. Mereka memeriksa semua siswa perempuan dan mengesampingkan beberapa dari mereka, termasuk saya, dan membuat catatan rinci tentang sejarah keluarga dan catatan sekolah saya. Tulis di sebuah blog. Saya ditanya apakah saya pernah tidur dengan laki-laki. Saya merasa sangat malu mendengar pertanyaan seperti itu. Lanjutnya, sementara itu, Lee Do-nam, keponakan Kim Do-sung, menyebutnya Pleasure Squad dalam sebuah memoir yang diterbitkan saat tinggal di pengasingan sebelum dibunuh pada tahun 1997. Lee melukis gambar pesta liar di kediaman Kim di Pyongyang yang akan berlangsung hingga dini hari yang penuh dengan minuman keras dan seks. Rutinitas di pesta-pesta itu termasuk makan, minum, dan menari, tapi biasanya diakhiri dengan permainan erotis. Bagian favoritnya yaitu adalah permainan di mana yang kalah harus meninggalkan pakaian satu persatu. Ini harus dilakukan terlepas dari pria atau wanita. Jika mereka mabuk berat, mereka juga memainkan permainan mencukur rambut. Jika laki-laki kalah, sebagian rambut kepala mereka dicukur, seolah dipotong. Bagi wanita, rambut kemaluan mereka dicukur. Dia menambahkan bahwa beberapa pesta hanya dikhususkan untuk seks ketika Kim dalam suasana hati yang sangat baik. Nah, yang terakhir, sempat dibubarkan. Pasukan kesenangan yang dimulai pada tahun 1970-an ini dibubarkan karena Kim Jong Il meninggal pada tahun 2011 dan putranya Kim Jong Un berkuasa. Hal itu diduga karena Kim Jong Un tidak mempercayai siapapun dalam pemerintah ayahnya, termasuk wanita dan anak perempuan dari pasukan kesenangan. Para wanita yang menghibur ayahnya mengetahui banyak rahasia dan mereka sekarang telah diperintahkan untuk berjanji tidak mengungkapkan informasi kepada siapapun sebelum dikirim kembali ke kampung halaman mereka. Masing-masing wanita itu diperkirakan telah menerima imbalan sekitar 4.000 US dollar atau setara 50 juta rupiah, yang merupakan jumlah uang tunai yang sangat besar di Korea Utara yang dilanda kemiskinan. Mereka juga dibeli peralatan listrik untuk membeli kebutuhan mereka. Selama 4 tahun, Pleasure Squad benar-benar dihentikan. Tetapi pada 2015 muncul laporan di Korea Selatan bahwa Kim Jong Un sedang berburu untuk merekrut gadis dan wanita baru untuk pasukan kesenangan yang sepenuhnya miliknya sendiri. Nah, itu dia sepenggal cerita dari Kim Jong Un dan para wanita-wanita simpanannya. Menurut kalian gimana nih tanggapannya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. See you and next time.